Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miss Undria Lianari Tonga, MPD-MN. Saya di sini selaku Kepsek SD Swasta Generasi Bintang yang berlokasi di Jalan Permai nomor 30 sampai 32, Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun SD kami terakreditasi A pada tahun 2018. Adapun visi dan misi Sekolah Generasi Bintang adalah Generasi Bintang akan membantu mengembangkan bakat kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta kepribadian anak yang berkualitas dan berkarakter untuk memenuhi tantangan era globalisasi yang berkembang pesat dan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan misi SD Generasi Bintang adalah Generasi Bintang menyediakan pendidikan yang kreatif guna merangsang perkembangan kognitif, bahasa, motorik kasar dan halus, sosial, agama, dan moral, serta membina disiplin dan tanggung jawab, serta kemandirian anak dalam mempersiapkan diri menjadi generasi yang dapat menghadapi setiap tantangan, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Jika melihat visi dan misi di atas, jelas bahwa spirit dari visi misi SD Genbi adalah menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik dan membantu siswa menemukan bakatnya serta mengembangkan bakatnya tersebut. SD Swasta Generasi Bintang menggunakan kurikulum K13 sehingga sistem pembelajaran yang diterapkan adalah learning by doing atau belajar dengan langsung melihat dan berinteraksi dengan objek yang sedang dipelajari. Wabah pandemi COVID-19 mengubah seluruh tatanan dan gambaran sistem pendidikan nasional. Seperti sekarang kondisinya siswa tidak diizinkan untuk datang ke sekolah dan wajib untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, hal ini menimbulkan masalah di kalangan pendidik, di mana selama ini guru yang seharusnya hanya mengajar saja terpaksa atau dipaksa harus menguasai IT karena mereka harus tahu cara membuat video pembelajaran, mereka harus tahu membuat Zoom meeting. Nah, saya menemukan masalah di sekolah kami bahwa beberapa guru kurang mampu menguasai IT sehingga tidak mampu membuat video pembelajaran atau video pembelajarannya ada tapi kurang menarik. Permasalahan kedua yang saya temukan adalah karena mungkin sistem online seperti ini, guru kurang mampu melakukan pendekatan pribadi atau personal approach kepada siswa. Karena itu, saya merasa perlu segera mencari solusi untuk mengatasi kedua permasalahan ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru. Siang hari ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk mengadakan rapat pengembangan sekolah. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tujuan rapat kita. Tujuan rapat kita ngumpul di sini adalah agar kita bersama-sama berembuk. Gimana sih caranya mengembangkan sekolah kita ini? Dari hasil observasi saya, Ibu melihat ada beberapa realita di lapangan, di mana ya kita tahu setelah wabah COVID ini, anak-anak udah nggak diizinkan lagi datang ke sekolah. Anak-anak harus belajar dengan sistem daring, online. Guru yang biasanya ngajar sekarang dituntut untuk bisa IT. Yang kedua, saya lihat juga karena kita sistem online begini, terkendala juga guru-guru, beberapa orang cara mendekati siswanya itu kurang mantep gitu loh. Siswanya diam di ujung sana, gurunya ikut-ikutan bengong. Lah ini kan masalah. Mungkin karena kita nggak biasa, tapi masalah ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Kita harus segera atasi. Jadi menurut hemat saya menawarkan beberapa solusi atau option kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah IT, saya meminta beberapa guru yang saya nilai udah bagus, canggih IT-nya, untuk melatih teman-teman yang kurang mampu. Yang kedua, saya akan mengadakan pelatihan kepada Bapak Ibu untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana teknik pendekatan siswa secara pribadi
yang dikenal dengan personal approach. Supaya nanti walaupun via Zoom, Bapak Ibu tetap mampu melakukan pendekatan kepada siswa. Tujuannya adalah supaya siswa kita ini tetap nyaman dalam proses belajar mengajar. Nah, rasa nyaman inilah yang disebut sebagai suasana well-being. Nyaman, utuh, ya. Nah, itu dia solusi yang bisa saya tawarkan. Sekarang, what next? Bersama-sama, mari kita tentukan apa tindakan kita selanjutnya. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya pun ada kendala mengenai video pembelajaran dan dalam melakukan Zoom meeting ini. Dan lebih baik untuk segera dilakukan pelatihan membuat video pembelajaran yang seperti ini. Jika ada yang kendala. Ya, jadi di sini saya akan coba sharing pengalaman saya tentang personal approach. Gimana ngedekatin siswa, baik secara langsung maupun via Zoom. Anak-anak kita ini masih anak kecil. Pendekatan dengan orang dewasa beda dengan pendekatan dengan anak kecil. Nah, terutama ini nih anak-anak kalian yang di kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu memang harus lebih ekstra gitu. Nah, meskipun baik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tetap kita kategorikan masih anak-anak. Intinya adalah kalau ngomong sama anak-anak itu, usahakan bagaimanapun suasana hatimu galau, usahakan tetap ceria. Karena anak kecil itu dia bisa ngerasain kita happy atau sad. Jadi kita harus kontrol ketika berhadapan dengan mereka. Usahakan gimana mimik kita tetap ceria gitu loh. Ya, bisa ya Ibu, Bapak ya. Kalau udah happy baru mulai belajar ya. Jadi begitu aja saya pikir. Nanti bisa dikembangkan lagi strategi berikutnya. Yang penting di awal kita gimana anak kita happy dulu. Baru mulai belajar. Oke, Bapak Ibu, mantap. Mengadakan expo, di mana pada saat expo tersebut, orang tua boleh berjualan, dan laba dari expo digunakan untuk membantu siswa yang kesulitan secara ekonomi. Tentu saja kegiatan expo ini baru bisa dilaksanakan setelah pemerintah memberikan izin sekolah untuk beroperasi kembali. Rencana kedua adalah sekolah mengadakan usaha tambak lele dan menanam cabai, terong, dan tanaman-tanaman lain yang mudah untuk dijual dengan memanfaatkan lahan sekolah. Halo anak-anak Miss semuanya, good morning. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semua kabar anak Miss masih tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak Miss sudah pada sarapan belum ini semuanya? Oke, good anak Miss, semuanya sudah pada sarapan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba itu kenapa ya anak Miss Jevanya, kenapa muka kamu cemberut? Oh, kamu dimarahi mama. Kenapa? Penyebabnya apa kamu dimarahi mama? Oh, lain kali anak Miss kalau misalnya bangun tidur itu tempat tidurnya harus dirapikan ya nak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Wiliani Boritam Pebulul dari wali kelas 6 SD Generasi Bintang. Sebelum saya mendapatkan pelatihan, saya merasa resah, bingung karena video pembelajaran saya kurang menarik bagi anak-anak, terlebih juga bagi orang tua. Tapi setelah saya mendapatkan pelatihan,
video pembelajaran saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan juga orang tua merasa senang atas video pembelajaran saya, terlebih karena interaksi saya kepada anak murid jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Sihombing. Saya adalah orang tua dari Nadine Barinding, siswa kelas 6 SD. Selama pandemi, pembelajaran yang dirasakan oleh anak saya terasa sangat membosankan. Guru-guru berinovasi, mencari cara untuk meningkatkan diri, sehingga mereka menemukan bagaimana supaya anak-anak bisa belajar kembali dengan bersemangat. Nah, via Zoom yang dipilih oleh guru-guru ini terasa sangat membantu meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar lebih semangat lagi, karena video materi yang diberikan lebih menarik. Yang tadinya anak-anak merasa kesepian, terpisah dari teman-temannya, mereka bisa merasa seperti berada di dalam kelas seperti sebelumnya. Terima kasih. Halo, nama saya Nadine, kelas 6 SD dari Sekolah Generasi Bintang. Halo Nadine, Miss mau tanya, menurut Nadine, bagaimana materi pembelajaran yang dikirim Miss Willy? Menurut saya materi yang dikasih Miss Willy sudah lebih menarik dan mudah dipahami. Miss Willy perhatian nggak sama Nadine? Miss Willy sekarang sudah sering mengajak ngobrol lewat aplikasi Zoom. Jadi saya tidak merasa kesepian dan bisa mengobrol dengan teman-teman dan juga dengan Miss Willy. Demikianlah video presentasi rencana pengembangan sekolah dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Jutirta Lubis, MPD, selaku narasumber kami di kelas C08. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga buat masukan dan saran yang bersifat membangun yang akan sangat saya nantikan. Sekian dan terima kasih.